Perkenalkan, nama aku Siti Fatimata Zahra dan nama saya Evergita Dilestari. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tindak pidana, yaitu tindak pidana narkoba di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang berada dalam kondisi darurat narkoba. Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika terus meningkat hingga melibatkan berbagai aspek masyarakat, mulai dari pelajar hingga aparat negara. Dalam perspektif hukum pidana, kasus narkoba dipandang sebagai kasus yang sangat besar karena dampaknya yang sangat luas dan sistematis. Oleh karena itu, negara melakukan pendekatan hukum pidana yang tegas melalui perundang-undangan khusus. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua adalah melawan hukum. Yang ketiga adalah kesalahan. Dan yang keempat diatur di dalam undang-undang. Di dalam kasus narkoba ini, unsur melawan hukum bisa dibuktikan dengan kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkotika secara ilegal atau tidak resmi. Sementara itu, unsur kesalahan di dalam kasus ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, meskipun sebagian besar kasus narkoba dilakukan secara sengaja. Undang-undang narkotika telah menerapkan sistem sanksi pidana yang sangat berat, yaitu diantaranya yang pertama ada pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Pidana mati biasanya dijatuhkan kepada pelaku peredaran narkoba dalam jumlah yang besar karena dianggap sebagai perusak masa depan bangsa. Namun, terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, undang-undang juga membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pendekatan keadilan restoratif. Meskipun regulasinya cukup ketat, namun penegakan hukumnya masih mengalami problematika, seperti lembaga kemasyarakatannya yang over kapasitas, tidak adanya pembeda antara penyalahguna dan pengedar kecil, hingga potensi kesewenang-wenangan para aparat hukumnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas pemidanaan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif. Contoh penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia dapat dilihat dari kasus Freddy Budiman. Dia dijatuhi hukuman mati sebagai bandar besar. Sementara pada kasus penyalahgunaan narkotika, pengadilan justru menerapkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana narkoba di Indonesia membedakan perlakuan berdasarkan peran pelaku dalam kejahatan narkotika. Kedepannya, hukum pidana di Indonesia terarahkan pada yang pertama, penguatan rehabilitas bagi penyalahguna. Yang kedua, penegak hukum yang tegas terhadap bandar dan sindikat besar. Yang ketiga, penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan keamanan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghukum tetapi juga bisa melindungi masyarakat. Kesimpulannya, hukum pidana narkoba di Indonesia telah diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan narkotika. Tetapi, masalah utamanya di sini adalah implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif untuk mencapai tujuan pidana yang optimal. Por más que pasa,